Chapter 991, A Ritual Without a Reply, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 991, Ritual Tanpa Jawaban. Setelah mengakhiri komunikasi pribadi, Klein membuat The World German Sparrow memandang Katlia. Tolong sampaikan kepada Ratu Mistik bahwa aku ingin bertemu dengannya untuk membicarakan sesuatu. Waktu dan lokasi yang tepat terserah padanya. Ratu Mistik. Jadi Nona Hermit mewakili para raja di atas 5 laut? Leonard awalnya terkejut sebelum ia menyadari. Ada apa? Katlia mengerutkan keningnya sedikit dengan cara yang waspada. Aku akan menyampaikan niatmu padanya, tetapi aku tidak bisa memberikan jaminan atas persetujuannya. Baiklah, The World German Sparrow mengangguk sederhana, menandakan bahwa itu tidak masalah. Pada saat ini, Derek akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya. Semua orang, ia melirik Mr. Hangman dan Mr. World sebelum melanjutkan. Ritual yang diperlukan untukku maju menjadi Priest of Light membutuhkan kegelapan murni. Aku perlu mengubur seluruh tubuhku dalam es yang biasanya tidak mencair. Di kota Perak, es seperti itu tidak sulit ditemukan. Namun, bagaimana kita menciptakan kegelapan murni tetapi aman? Jadi itu ritual kemajuan Priest of Light? Little Sun memang jujur dan sederhana. Karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, Audrey tidak dapat memberikan saran yang substansial. Yang bisa ia lakukan hanyalah memandang orang yang ia yakini mampu menyelesaikan masalah ini. The World, Mr. German Sparrow, dan pada saat ini, The World mengangkat tangannya untuk memegang pelipisnya. Adapun The Fool Clan, ia dengan cepat mencoba memikirkan solusi. Jika ini terjadi di dunia luar, kegelapan murni sangat mudah didapatkan. Es yang biasanya tidak mencair akan menjadi hal yang paling merepotkan untuk diperoleh. Tetapi kota Perak adalah kebalikan total. Di sana, kegelapan terlalu berbahaya. Hanya dengan berada di dalamnya akan mengakibatkan hilangnya diri atau mengalami serangan dari monster aneh. Aku bisa meminta Leonard untuk menyediakan jimat dari domain Evernight, dan kemudian aku bisa mengaduk sebagian kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu. Menggunakan doa Little Sun, aku bisa menciptakan area kegelapan buatan. Tapi masalahnya adalah aku tidak bisa memastikan apakah ini akan membawa bahaya normal yang dihadapi kota Perak. Ini bukan sesuatu yang bisa dijawab dengan divinasi. Ketika masalah tidak melibatkan diriku, aku hanya bisa menentukan apakah suatu masalah berbahaya atau tidak, atau kapan masalah harus dilakukan. Dan dalam situasi seperti itu, ada terlalu banyak elemen yang terlibat, dan sumber bahaya sangat beragam. Ya, aku akan memanggil Arodes nanti dan menanyakannya. Klein sebelumnya telah mempertimbangkan masalah kemajuan Little Sun, tetapi ia tidak pernah dapat menemukan jawaban. Melihat The World diam, Leonard yang awalnya ingin mengatakan bahwa menciptakan kegelapan murni sangat mudah, perlahan menutup mulutnya. Ia mulai merenungkan kata-kata The Sun dan menangkap sebuah kata yang sebelumnya ia abaikan. Aman. Di Forsaken Land of the Gods, di kota Perak, kegelapan setara dengan bahaya. Leonard secara kasar menangkap ide kunci tersebut. Tetapi karena kurangnya pemahaman, ia tidak dapat memberikan saran. Akhirnya Alger yang berbicara. Ia melirik Derek dan berkata, "Aku akan membantumu mengumpulkan informasi dan mencari solusi. Tetapi dalam prosesnya, kau mungkin perlu memberikan beberapa bantuan untuk memastikan bahwa itu bisa dilakukan." "Tidak masalah," Derek menjawab tanpa ragu. Segera setelah itu, ia menambahkan, "Tidak perlu terburu-buru. Aku masih memiliki sekitar sebulan sebelum aku bisa menyelesaikan pencernaan ramuan." Notoriku, Alger mengangguk pelan, menandakan bahwa ini bukan sesuatu yang perlu diingatkan. Pada saat ini, Katlia mempertimbangkan sejenak dan berkata kepada Derek, "Mungkin kita bisa mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang lain. Ritual kemajuanmu tidak akan berlangsung terlalu lama. Kita bisa meningkatkan waktu kau dapat bertahan dalam kegelapan murni untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingat kau pernah menyebutkan bahwa setelah ditinggalkan dalam kegelapan tanpa cahaya, ada dua bahaya. Yang pertama adalah serangan dari monster aneh yang datang dari asal yang tidak diketahui. Dan yang kedua adalah kejadian menghilang yang membingungkan seperti menguap. Situasi yang pertama mudah diatasi. Kau bisa meminta kepada kepala untuk beberapa artefak tertutup tertentu, atau kau bisa memintanya untuk menjaga di sampingmu. Adapun kasus yang kedua, aku tidak tahu cukup banyak. Kau bisa mencoba bertanya kepada kepalamu. Derek memikirkan dengan hati-hati, dan tiba-tiba merasa bahwa ini adalah jalur pemikiran yang layak dengan peluang keberhasilan yang cukup signifikan. Ia segera menjawab dengan senang, "Terima kasih Nona Hermit." Pertukaran dan sesi pembelajaran berlanjut hingga pertemuan perlahan-lahan mendekati akhir.
Melihat bahwa hampir selesai, The Fool Clan mengetuk lembut sudut meja. Mari kita akhiri di sini untuk hari ini. Keinginanmu adalah kehendak kami. Audrey dan yang lainnya berdiri dan membungkuk dengan hormat. Setelah mereka menghilang dari atas kabut abu-abu, Clan meninggalkan area itu dan kembali ke dunia nyata. Ia pertama-tama mengeluarkan dompetnya dan mengambil origami burung kertas yang dilipat oleh Will Auseptin. Menyebarkannya di atas meja, ia mengambil pensil dan dengan sederhana menulis, "Ada sesuatu." Setelah melipat kembali origami burung kertas dan menyimpannya di bawah bantalnya, Klein berbaring di tempat tidur dan benar-benar tidur siang. Dalam mimpinya yang samar, ia sekali lagi melihat dataran hitam pekat dan menara menjulang. Melalui dataran dan melalui pintu kayu, Klein tiba di sudut yang familiar. Sebuah kereta bayi hitam keluar dari bayangan tebal saat Will Auseptin, dibungkus dalam sutra perak, mengisap jari telunjuk kanannya dan mengolok-olok dengan marah. "Kau semakin tidak sopan." Klein tertawa kering dan berkata, "Dengan hubungan kita, tidak perlu ada basa-basi seperti itu kan?" Will Auseptin mendengus dan berkata, "Bicaralah, ada apa?" "Ini dia. Baru-baru ini aku menemui avatar Amon." Klein berkata langsung. Mulut bayi itu melebar sedikit seolah-olah ia akan menangis. Ia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan berkata, "Aku belum lahir lebih dari sebulan. Tidak ada yang aku butuhkan darimu. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan." Klein cepat menambahkan. Will Auseptin mengangkat lengan dagingnya dan melambai. "Apa itu?" Klein segera berkata dengan senyuman. Avatar Amon dapat mencuri takdir orang lain dan muncul sambil menggantikan identitas mereka. Aku ingin tahu bagaimana aku bisa melihat melalui masalah yang mengerikan seperti itu. Will Auseptin tertawa kecil sambil menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya. "Berdoalah untuk bantuan." Dari tampaknya, menggunakan kekuatan kabut abu-abu dapat digunakan untuk menemukan pencangkokan takdir. Klein menghela napas lega saat ia merasa semakin yakin. Ketika ia memikirkan kata menggunakan, ia merujuk pada menggunakan bonekanya untuk berdoa kepada The Fool saat ia masuk ke atas kabut abu-abu. Melalui titik cahaya yang mewakili orang yang beriman, ia bisa mengamati area sekitarnya untuk mencari keanehan. Dalam arti tertentu, ini setara dengan pengamatan The Fool, setara dengan penglihatan sejati yang diperkuat. Tetapi masalahnya adalah aku tidak bisa tinggal di atas kabut abu-abu untuk mengamati pencangkokan sepanjang waktu. Mungkin saja di antara dua periode pengamatan, Amon bisa saja memasuki jalan Boklun dan melakukan sesuatu. Klein berpikir sebelum bertanya dengan sedikit pertimbangan. "Apakah ada yang ingin kau ingatkan padaku?" Will Auseptin berpaling tanpa melihatnya sambil bergumam. "Kau harus mengunjungi aku dan orang tuaku sekali dalam seminggu ini, saat teh sore." "Tidak masalah," Klein setuju tanpa ragu. Hanya kemudian bayi itu berbalik dan tertawa. "Minggu depan, sekitar Rabu atau Kamis, mungkin ada beberapa perubahan dalam takdirmu. Begitukah?" Klein mengangguk dalam pikirannya saat ia melihat kereta bayi hitam perlahan mundur ke dalam bayangan. Setelah terbangun dari mimpinya, ia mengemas barang-barangnya dan mulai menyiapkan altar tanpa istirahat. Kali ini, target doanya adalah Dewi Evernight sendiri dan bukan kematian buatan. Ini untuk mencegah Amon mengintip sumber dari keributan melalui perubahan takdir, dan dengan demikian menyadari sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin yang diberkati Evernight berdoa kepada kematian buatan? Setelah menyiapkan ritual, Klein mengusap wajahnya dan berubah menjadi German Sparrow yang tampak dingin, membuat tinggi badannya sedikit lebih rendah. Setelah menyalakan dua lilin pertama di depannya, Klein membuat lilin biasa yang mewakili dirinya menyala dengan api kuning. Ada dua lilin di depan. Satu adalah lilin yang terbuat dari vanila malam dan bunga tidur untuk mewakili Evernight, dan yang lainnya adalah lilin yang terbuat dari bunga kastanye putih dan mawar liar untuk mewakili pengelapan. Setelah itu, ia menciptakan dinding spiritual, meneteskan minyak esensial bulan penuh, dan membakar bubuk herbal yang disukai Dewi. Perlahan-lahan, ia menyelesaikan ritual tersebut. Menjelang akhir, Klein mundur dua langkah, mengaktifkan penglihatan spiritnya, dan mengucapkan dengan lembut, "Aku berdoa untuk kekuatan malam yang gelap. Aku berdoa untuk kekuatan misteri. Aku berdoa untuk kasih sayang Dewi. Aku menemui avatar pencemaran Amon di Backlund. Dia sedang mengumpulkan karakteristik dari demigod Jalan Marauder. Aku mencari berkat pengelapan untuk menyelesaikan misi memberantas avatar pencemaran. Vanila malam, sebuah ramuan yang milik bulan merah. Tolong sampaikan permohonanku kepada Dewi."
Bunga bulan, sebuah ramuan yang milik bulan merah. Tolong sampaikan permohonanku kepada Dewi. Setelah selesai mengucapkan doa, Klein sabar menunggu sejenak, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada jawaban. Ini, Dewi sedang dalam periode kritis untuk mendapatkan kontrol atas keunikan jalur kematian dan tidak dapat merespons di luar hal-hal normal. Haruskah aku mencoba berdoa kepada kematian buatan? Lagi pula jika ada berkat pengelapan, Amon tidak akan bisa melihatnya. Jika tidak, maka sumber keributan takdir tidak akan menunjuk padaku. Klein mengernyit sedikit demi sedikit saat ia mengakhiri ritual dan membersihkan altar. Ia merasa bahwa ia perlu menemukan solusi lain. Setelah selesai membersihkan meja dan berbalik, bersiap untuk menuju kursi malas, sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sosok itu mengenakan jubah linen sederhana dengan tanda-tanda tambalan. Di pinggang sosok itu terdapat sabuk yang terbuat dari kulit kayu. Rambut hitam legam mengalir bebas, sementara kaki sosok itu tidak mengenakan kaos kaki atau sepatu, membuatnya dipenuhi debu dan luka. Itu adalah seorang wanita. Ia memiliki fitur wajah yang sangat biasa. Matanya yang hitam seperti hantu tidak berbeda dari orang biasa, tetapi hanya melihatnya membuat Klein merasakan kedamaian dan ketenangan yang ekstrem. Meskipun perasaan waspada muncul dalam dirinya, mereka tidak mampu mengalahkan perasaan tenang itu. Sakura Novel, daftar novel request, light novel.